Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Om Swastiastu, sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, podcast resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Buleleng. Dan saat ini masih dari ruang Buleleng Comment Center bersama saya Dewi Lestari dan rekan saya Liana. Kita akan berbincang bersama narasumber dari Penyuluh Bahasa Bali Korwil Buleleng. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan episode kali ini. Silakan Liana disapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Pak Heri dan Pak Pertama Yasa ya. Iya, selamat pagi Bu Liana. Sebelumnya gimana nih suasana hari ini? Baik-baik. Astungkare, sehat semua, cerah dan bersemangat. Baik, matur suksema Bapak Gede Hari Yuda Pratama SPDB Bapak ya. Dan kemudian matur suksema juga Bapak Putu Pertama Yasa SPD MPD sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang. Tema kita pada podcast episode ini adalah pelestarian bahasa Bali yang menarik sekali kita bicarakan ya Pak ya dewasa ini, di mana penggunaan bahasa Bali itu sendiri sudah mulai jarang ya Pak ya. Dan Bapak Gede Hari Yuda Pratama dan Bapak Putu Pertama Yasa ini, sahabat Buleleng, adalah penyuluh bahasa Bali Korwil Buleleng yang tentu saja sudah mempunyai tupoksi untuk memberikan penyuluhan bahasa Bali. Dan untuk itulah kita akan berbincang pada episode kali ini. Yang pertama itu, menurut Bapak sejauh mana sih Pak perkembangan teknologi mempengaruhi penggunaan bahasa Bali dalam kehidupan kita sehari-hari Pak? Silakan boleh Bapak. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Liana ya. Saya panggil Ibu atau Mbak nih? Boleh aja nih. Untuk kesempatan hari ini saya dan rekan saya diundang ke ruang baru, ke gedung baru Diskominfo Santi Kabupaten Buleleng dalam acara podcast yang rutin, salah satu program yang rutin dilaksanakan. Dan pada hari ini kita membahas tentang bahasa Bali, perkembangan bahasa Bali yang sudah semakin jarang, dan tadi pertanyaannya cukup penting yang memang saat ini bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan bahasa Bali. Jadi tidak hanya perkembangan, tetapi pelestariannya juga. Betul. Nah, perkembangan itu dalam konteks itu bisa hal yang lebih baik dan lebih mundur, atau kemajuan dan kemunduran, karena perkembangan itu dinamis, baik dan positif dan negatif. Tetapi yang tidak kalah penting kalau menurut saya adalah pelestariannya sendiri. Jadi pengembangan dan pelestarian ini tidak bisa kita pisahkan sebenarnya. Nah, teknologi saat ini sangat membantu hal tersebut. Umpami niki contoh, dengan adanya digitalisasi, media sosial yang begitu perkembangannya begitu cepat, kita bisa melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara menyentuh langsung, baik seperti era COVID pandemi ya. Jadi pembelajaran itu di tatap muka langsung itu dibatasi atau tidak bisa dilaksanakan, tetapi teknologi tidak membantu kita untuk mempermudah, sehingga ada yang namanya Zoom, pembelajaran luring, seminar luring, dan bincang-bincang atau podcast itu bisa diikuti oleh masyarakat anytime atau kapan saja niki, yang dengan kesibukan masyarakat, kalau mungkin ada kegiatan offline, kalau tidak bisa datang, tidak bisa ikut. Tetapi dengan adanya digitalisasi, bahkan langsung kita masuk ke smartphone, misalkan sosial media, yang ikuti
IG-nya dari Kominfo misalnya ada informasi penting seperti informasi cuaca, bencana, dan sekarang sudah banyak konten edukasi, salah satunya bahasa Bali. Nah, hal tersebut sangat membantu, misalkan tentang hari Kamis misalkan, ampun wenten peraturan untuk menggunakan bahasa Bali. Minimal dalam konteks nike pasti belajar tentang cara menyapa, bertegur sapa, membuka acara rapat dengan bahasa Bali. Nah, bisa di spill istilahnya di reels misalkan dalam video pendek, bagaimana kita melaksanakan pembinaan bahasa Bali itu dalam sosial media bisa langsung dan bisa ditonton kapan saja, bisa dicari. Kita di Penyuluh Bahasa Bali misinya memang ke sana, jadi mengisi sebanyak mungkin konten berbahasa Bali di dalam dunia digital atau sosial media. Seperti itu, Mbak. Mungkin Pak Gede bisa menambahkan, ada yang ingin disampaikan, menambahi yang disampaikan tadi. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan perkembangan bahasa Bali di perkembangan digitalisasi itu sudah kami dari Penyuluh Bahasa Bali itu sudah sangat berusaha sekali untuk meng-create atau membuat suatu konten-konten yang memang menarik gitu. Jadi yang dahulunya secara tradisional, sekarang kita membuat secara digital. Di samping itu juga kita ini sudah di pemerintah Provinsi Bali sudah membuatkan aturan-aturan yang mana kayak tadi dibilang Pak Putu Nike tadi berbusana Bali, berbahasa Bali. Jadi kita ini yang di bawah masih belum perkembangannya masih lambat gitu. Kenapa saya bilang lambat? Karena di daerah perkotaan anak-anak itu murid-murid ataupun siswa itu berbahasa ya seperti bahasa Indonesia gitu. Jadi masih terbatas lah terkait dengan penggunaan bahasa Bali. Namun kalau di desa-desa masih dia sudah menggunakan bahasa Bali seperti bahasa minimal bahasa Bali Kepare atau bahasa Bali yang sehari-hari gitu. Jadi tidak mesti harus bahasa Bali halus, karena nike kalau bahasa Bali halus diterapkan di anak-anak SD ataupun itu sangat sulit sekali gitu. Jadi minimal dia mampu, tapi untuk di daerah perkotaan seperti daerah kota-kota itu memang harus bertahap dalam hal itu membuat konten yang sangat ini seperti Satwa itu. Kalau kita bersatwa seperti kita bercerita di depan itu kan kurang menarik. Jadi dia kayak komik gitu, tapi dalam berbahasa Bali. Itu mungkin perkembangan-perkembangan yang bisa kita lakukan di Penyuluh Bahasa Bali. Selain juga dalam hal ada edukasi-edukasinya juga. Itu Pak. Itu aja Pak. Baik, menarik sekali Pak Gede dan Pak Putu. Berarti teknologi ini memang betul-betul dimanfaatkan ya oleh Penyuluh Bahasa Bali. Nah, untuk penggunaan teknologi itu sendiri kan tadi disampaikan itu ada melalui media sosial juga di samping melalui platform Zoom, mungkin podcast resmi ya. Jadi kalau untuk media sosial sendiri biasanya Bapak sampaikan di medsos napi ini kah? Kalau untuk penyuluhan digital atau penyuluhan secara tidak langsung ya, mungkin bisa kita sampaikan ada penyuluhan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung biasanya program yang dilaksanakan dari desa, mungkin agenda-agenda khusus yang mengundang langsung, seperti kemarin bulan bahasa ada pembinaan khusus. Jadi kita lakukan penyuluhan langsung baik di tingkat anak-anak, masyarakat, sampai yang dewasa. Nah, kalau di digital kita itu ada dari awal kita 2016 memang rancangan kerja kita itu sudah mengarah ke digital. Meskipun saat ini belum semua perkembangan teknologi seperti sekarang. Mungkin belum adanya Reel, waktu itu masih adanya IGTV. Nah, sekarang kan sudah berubah banyak. TikTok juga belum masuk. Tapi saat itu kita sudah mulai start di Fanspeak ya. Fanspeak Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Buleleng namanya. Nanti bisa kita share-share untuk materinya. Di sana memang ada beberapa materi yang sering kita posting, kemudian kegiatan kita juga selama di desa ya, kita masih di lapangan, kita informasikan. Karena dengan adanya informasi itu masyarakat menjadi tahu, terbuka, dan apa yang menjadi kebutuhan bisa kita komunikasi di sana.
ruangnya di sana. Jadi Penspeak penyuluh bahasa Bali itu pengelolanya semuanya penyuluh yang ada bertugas di masing-masing desa. Jadi masyarakat banyak yang menanyakan sesuatu ke sana, menanyakan tugas atau PR kadang-kadang dari anak-anak, apalagi di zaman waktu pembelajaran secara daring. Jadi itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang yang teknologi semakin berkembang dan mempermudahkan kita. Jadi Penspeak penyuluh bahasa Bali itu adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat tanpa adanya yang namanya batasan. Nah, baik nanti yang inbox ke bisa anak sekolah, bisa juga jero mangku sering, tokoh-tokoh masyarakat yang sering berdiskusi dengan konten berbahasa Bali. Jadi Penspeak niki yang kita gunakan. Tetapi untuk video ataupun yang sifatnya berbasis seperti film pendek, kita banyak ada di channel YouTube. Ya, penyuluh bahasa Bali, Provinsi Bahasa Bali. Jadi kalau untuk channel penyuluh, channel YouTube ya, kita jadi satu seprovinsi Bali. Jadi hanya satu channel YouTube, setiap bulan, setiap minggu bahkan ada saja konten yang diupload secara bersama. Tetapi kalau untuk Penspeak itu masing-masing kabupaten. Jadi bisa koordinasi dan banyak yang nge-tag kadang-kadang ketika ada satu grup yang diskusi tentang bahasa Bali, di mana nih Kim Taken gitu, dan langsung di-tag kita Penspeak-nya sehingga langsung bisa kita tahu ada permasalahan. Seperti pada saat penerapan dulu papan nama yang menggunakan aksara Bali. Pertama kali ada Pergub tahun 2018 misalkan itu Pergub 80 dan Pergub 79 tentang busana adat Bali dan ngangin bahasa Bali. Itu Penspeak kami hampir 24 jam komunikasi. Mendapat semacam layanan. Sapunapi niki sudah benar penulisannya, sehingga nanti digarap. Kalau misalkan orang tersebut ada di desa A, baru kita langsung ketemu dengan masyarakat tersebut. Baru penyuluh yang bertugas di sana ketemu langsung. Jadi ini sarana yang sangat baik untuk kita diskusi atau baik. Nah, nampaknya ketenaran bahasa Bali jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya di zaman modern ini agak sedikit kurang tenar ya. Gimana sih cara untuk memadukan antara bahasa Indonesia, bahasa Bali ataupun bahasa Inggris di era modern ini agar bisa tetap tenar di kalangan masyarakat? Kalau kita berbicara masalah tenar dan tidak tenar, kan tolak ukurnya mungkin dari sosial media sendiri ya, viral. Kalau menurut Tiang justru lebih tenar bahasa Bali kalau di Bali. Contoh, sekarang nih banyak sekali konten kreator yang viral ataupun terkenal ya karena bahasa Balinya. Kita di Buleleng ada beberapa tokoh ya, beberapa konten kreator yang saat ini muncul dengan ciri khasnya orang Buleleng, terlepas dari bahasanya yang kadang ada pro kontra, tetapi kontennya kalau yang lihat bahasa Bali. Nah, contoh mungkin beberapa yang sudah sering seperti Lipuji Asawa misalnya. Awalnya itu terkenal karena bahasanya yang kasar Buleleng gitu. Dianggap kalau di Denpasar atau di Bali Selatan itu kok berani ngomong seperti ini gitu di sosial media gitu. Tapi beliau tetap konsisten dengan konsep yang dia punya. Mungkin saat ini sudah berkurang ya ungkapan yang terlalu tidak enak didengar dalam kancah publik dan anak kecil misalnya, sehingga menjadi suatu pelencengan dalam pembelajaran bahasa Bali. Tetapi kalau Tiang justru bahasa Bali sangat potensial untuk diangkat menjadi sebuah sarana, kemudian wahana di tengah konten kreator yang menggunakan bahasa Inggris, yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin dari segi saingan sudah banyak nanti. Kalau misalkan kita membuat konten kreator dengan bahasa Indonesia, ruang lingkupnya mungkin akan lebih banyak, lebih luas. Tetapi untuk progresnya akan cepat dilihat masyarakat, dikunjungi, akan jauh lebih potensi dengan bahasa Bali yang mungkin karena salah satu strateginya kan membuat yang kontroversi dulu. Mungkin kayak kemarin ada yang Xmade misalnya. Ada beberapa kan kasar dulu, tapi sekarang dengan ciri khas kata-kata ya, ciri khas intinya bersyukur, hanya menjadi slogan, sehingga menjadi
sebuah peluang, sebuah nilai ekonomi. Jadi bahasa Bali itu menggunakan nilai ekonomi. Dan banyak yang sekarang juga muncul konten kreator berbahasa Bali halus. Sudah banyak baik di TikTok, di IG, perempuan juga sudah sekarang banyak yang muncul karena terlepas dari konten kreator yang biasanya perempuan menggunakan hanya lebih ke fisik ya, mungkin dandan atau berhias. Kalau sekarang sudah mulai tampil berbicara. Contoh misalkan MC berbahasa Bali. Ketika kalau teman-teman banyak nih yang buat misalkan pada saat ngayah di pura gitu kan, membuat konten nginterang kramaning sembah. Kalau ada kegiatan bulan bahasa rapat menggunakan bahasa Bali, biasanya direkam. Cuman kan kembali karena belum terbiasa, masih malu-malu. Kalau memang konten kreator ini kan sudah dia tidak berpedulikan yang Nah, ini salah satu kalau menurut Tiang bahasa Bali ini mempunyai peluang yang cukup bagus dan sangat menjanjikan sebenarnya, asalkan memang dikemas dengan hal-hal yang menarik dan kreativitas kita gitu. Yeah. Okay. Nah, tadi ketenaran bahasa Bali di Bali masih sangat kuat ya. Gimana jika kita melihat ketenaran bahasa Bali di luar Bali? Sesuai pengalaman saya kemarin, saya kuliah di luar Bali, yang tentunya saya punya teman-teman orang Bali namun tidak tinggal di Bali. Ada seperti di Lombok, di Lampung atau di Sulawesi. Mereka memang orang Bali namun sedikit mengetahui tentang bahasa Bali. Gimana sih caranya agar kita tetap bisa melestarikan bahasa Bali walaupun itu tidak langsung ada di Bali? Sebenarnya bahasa Bali itu kan bahasa yang digunakan di satu daerah ya, bahasa daerah ada bahasa Bali, daerahnya ada di Bali. Tetapi kalau bahasa Bali saat ini digunakan tidak hanya masyarakat yang tinggal di daerah Bali. Jadi masyarakat itu baik yang Hindu, non-Hindu, bahkan ada yang warga asing menggunakan bahasa Bali yang tinggal di Bali karena memang kehidupan sosialnya di Bali berinteraksi. Mungkin penjual yang orang Jawa misalkan jualan di Bali, strateginya agar cepat mudah berjualan, dia belajar bahasa Bali. Niki mudah niki gitu. Nah, yang sering mengalami ternyata ketika jualan ke rumah-rumah nih swastiastu ampun ngomong angge gitu. Kalian yang anak Bali ternyata strateginya mendekatkan secara kebudayaan. Pak numbas niki gitu. Oh, berarti ini niki ketika terus diajak berbahasa Bali, dan ngerti kan. Oh, ternyata hanya tinggal di Bali, berjualan di Bali. Ini strategi. Nah, kalau untuk di luar Bali juga sama. Mereka karena tinggal di luar, di rantauan lah katakan mungkin kalau dulu ada banyak warga Bali yang transmigrasi, mungkin di Lampung banyak yang tersebar, kemudian ada di Kalimantan dan Sulawesi, di Palu misalkan banyak sekali orang Bali. Nah, mereka berbahasa Bali di sana, justru sehari-harinya mereka berusaha melestarikan karena takut anak-anak tidak bisa bahasa Bali. Nah, banyak yang komunikasi juga melalui sosial media, terutama kesulitan masalah literasi belajar. Kalau mungkin di luar Bali, toko buku yang berkaitan dengan bahasa Bali, konten bahasa Bali tidak sebanyak di sini. Itu pertama. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, mulai ada namanya buku yang bisa diakses secara PDF, secara online, bisa dibaca. Kemudian ada website yang memfasilitasi, kemudian ada fanspeak, itu sangat memudahkan. Tetapi kalau secara langsung untuk penyuluhan memang sangat sulit karena di sana tidak ada yang namanya guru bahasa daerah, misalkan guru bahasa Bali, penyuluh dan wenten. Jadi sarananya mungkin terbatas, aksesnya mungkin terbatas. Tetapi dengan teknologi sudah mulai. Bahkan ketika ada seminar-seminar yang sifatnya daring, justru banyak orang luar yang mengikuti daftar. Kemudian kalau misalkan kita ingat ada di program-program TV ya, yang TVRI Bali TV misalkan, ketika interaktif ini banyak yang orang Lampung yang nelpon kan gitu. Banyak orang yang mengikuti. Mereka kangen, terutama generasi yang sudah mulai sadar misalkan. Kalau untuk generasi muda memang masih susah. Kalau masih senang dengan budaya asing ya kita akan plot ke sana. Seperti lagu misalkan senang penyanyi, ternyata lagu Bali biasanya langsung ke apa yang genre yang suka. Begitu juga bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Bali
lebih banyak kena pengaruh, dan bahasa Bali itu pun tidak akan sama seperti sekarang, terus akan berkembang. Jadi bahasa itu tidak ada yang dinamis. Bahasa Bali yang sekarang dengan bahasa Bali yang 20 tahun lalu itu berbeda dalam artian kosakatanya. Mungkin sudah ada kosakata baru yang masuk. Contoh alat-alat perabot sehari-hari kita. Kalau 20 tahun lalu kita mengenal yang namanya sok kasih. Mungkin anak-anak tidak ada yang tahu sok kasih. Keben sekarang. Mungkin Kekeb itu nggak ada juga. kekeb dan sudah punah. Sudah punah kekeb, kukusan juga sudah mulai Karena penggunaannya juga Iya, mulai karena jarang. penggunaannya mulai jarang, dan teknologi perkembangan sudah mulai. Mungkin kalau dumun enten sepit kan enten. Sekarang udah ada penyapit yang Yang dari gitu. aluminium itu. Oke. Kalau di busana dumun tiang-tiang, kalau tiang aja enggak kenal dumun enten tapis, ya istilah tapis nike kan belum adanya namanya pakaian dalam menggunakan tapis. Dumun kan masih lumrah kosakata seperti itu. Kalau sekarang enggak ada yang mengenal. Mungkin kalau alat-alat tadi difoto kemudian diberikan gambar, tapi niki wastane anak-anak kita yang sekarang generasi Z mungkin ya, generasi Alpha enggak tahu. Taunya mungkin sekarang Magicom kan seperti itu, rice cooker. Nah, karena itu alat-alat yang sekarang. Makanya di bahasa Bali yang suwegine misalnya. Suwegine, kalau suwegine kita sehari-hari konten kreator niki napi suwegine kan itu pekerjaan, suwegine pekerjaan. Dumun kan undang nak undagi kan. Nah, nelayan bendege. Nah, kalau sekarang kerja di kapal pesiar tapi bahasa Bali. Nah, pasti kan dibilang megaya di kapal. Itu sudah bahasa Bali yang saat ini kita kenal. Jadi akan bertahap-tahap mulai berkembang. Bahasa Bali itu juga akan berkembang, termasuk kosakata bahasa Inggris, bahasa asing dan bahasa Indonesia akan mempengaruhi. Sehingga menjadi salah satu bahasa Bali. Jadi bahasa asing, bahasa serapan namanya. Bahasa serapan. Kalau bahasa Bali yang sekarang sudah mencampur. Kalau yang dulu ada bahasa Bali Age kan, bahasa Bali Age dan bahasa Bali dataran. Baik Pak Putu, kalau berbicara tentang bahasa Bali itu memang cakupannya sangat luas sekali ya Pak ya dalam kehidupan kita. Nah, kalau untuk langkah konkret Pak yang sudah dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Bali kepada generasi muda saat ini, selain dengan media sosial nih kan napi ya Bapak ya. Mungkin kan bahasa Bali itu kalau boleh dikatakan identik dengan mungkin kita yang sudah lebih dewasa. Kemudian untuk memperkenalkan ke anak-anak atau remaja lah saat ini, mungkin apa nih ke langkah konkretnya Bapak? Kita ke Bapak Hari ya, Bapak Hari dulu silakan. Kalau secara konkret kita kan ada di penyuluhan bahasa Bali di masing-masing desa kelurahan yang ada di seluruh Bali itu sudah ada, yaitu dalam hal penyebar luasan itu ada yang namanya kelompok belajar. Kelompok belajar di mana di sana itu ada yang ada di Wantilan, ada di sekolah. Nah, di sanalah anak-anak belajar. Yang pertama adalah huruf Bali, berbahasa Bali, dan itu memang dipaksa gitu. Memang dipaksa. Jadi kalau tiang lihat dari malah yang seperti itu banyak yang orang tuanya itu sangat setuju sekali. Gitu. Saya juga sebagai pelakunya juga dari desa juga dia rela loh belikan bukunya, berapa bayar bukunya. Nah itu setelah itu yang kedua, ketika anak itu tidak tahu kayak tadi bilang sama Pak Amo itu ini kekeb apa namanya, sempawang kan gitu dah. Sehingga kita bisa memperkenalkan di sana ini alat untuk ini, entah ini gitu. Terus kedua selanjutnya adalah untuk mengedukasi juga anak-anak itu. Di samping kelompok belajar, kami juga ketika ada kegiatan-kegiatan STT, kegiatan itu di sana kita mencoba menggunakan bahasa Bali gitu. Mencoba menggunakan bahasa Bali. Jadi STT kayak kemarin ini kan ada yang pembuatan ogoh-ogoh nih. Waktu kemarin Nyepi itu kan pasti ada rapat STT. Kita mencoba untuk membuat berbahasa Bali, jadi tidak dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Ya seperti bahasa gabungan lah, itu kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Bali, tetapi ada niat untuk berbahasa Bali itu kalau yang di di ini. Terus ketiga untuk mengembangkan tuh dari ibu-ibu
pakis namanya kalau kita ini pasikian kerama istri itu kalau bahasa kalau budaya Balinya, kalau bahasa Indonesia itu ibu PKK namanya kan gitu. Ya sekarang itu kalau di Bali terkenal dengan ibu pakis. Kita kemarin tuh dalam bulan bahasa Bali yang di bulan Februari 1 bulan full itu desa dinas dan desa keluarga itu mengadakan itu desa dinas dan desa adat itu mengadakan bulan bahasa Bali. Jadi itu sangat gini, kalau ibu pakis itu mesatu Bali. Itu salah satu ya mau tidak mau harus gini itu siapa yang kan di desa ini ada lombanya mesatu Bali. Yang kedua ada yang nguacen aksara Bali, terus menulis aksara Bali. Jadi anak-anak itu semua dipaksa gitu. Jadi nah itulah langkah-langkah yang kami dalam penyuluh bahasa Bali dilakukan di desa kelurahan di samping dari pihak dari media sosial. Terus untuk menarik itu saya juga mencoba dalam membuat kuis itu kuis berbahasa Bali. Jadi siapa yang ini ya hadiahnya janganlah kalau kita karena saya kan juga sasarannya anak-anak nih. Jadi hadiahnya ya janganlah yang besar-besar seperti snack kayak gitu kan. Siapa yang bisa gini. Dan dia antusiasnya sangat bagus sekali gitu. Kayak kita berikan soal nih. Siapa yang bisa jawab nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiah jangan bilang nanti akan ada ini lah ya, kalau kita punya rezeki lebih kasih reward kayak kemarin yang ini uang 5.000 atau uang 2.000 itu sangat ini untuk anak-anak SD. Jadi oh ternyata dia punya keinginan untuk terus belajar. Jadi ketika kita tidak melaksanakan kelompok belajar atau apa, dia akan bertanya, Pak kapan ini gininya gitu. Pak nggak pasraman, kalau dia nggak ngerti kelompok belajar, tapi kalau pasraman dia ngerti gitu. Pak kapan ini pasraman lagi? Ya seperti itu Bu. Karena kami juga di apa namanya di penyuluh bahasa Bali ini tidak hanya kelompok belajar saja. Jadi ada konservasi lontar, ada yang namanya pengetikan awe-awe gitu. Itu juga kami mengakomodir itu. Gitu. Jadi kalau ada desa-desa adat yang mempunyai kesulitan dalam hal ini, menyurat itu kan sekarang awe-awe itu tidak harus bahasa Latin, bahasa Bali, tapi harus juga berdua aksara. Itu juga. Terus di samping itu kami juga penyuluh bahasa Bali di anak-anak TK juga ikut. Kami juga mengajarkan kepada anak-anak TK ya, dari angka lah, jangan yang sulit-sulit kayak angka Bali 1 tuh apa bahasa Bali nih besi dua kayak gitu kan dalam bentuk nyanyian. Nah itu juga merangsang anak-anak untuk belajar bahasa Bali. Seperti itu yang langkah-langkah konkret yang kami inginkan. Mungkin Pak Amo juga bisa menambahkan karena kami di penyuluhan kita di desa ini mungkin berbeda cara penyampaiannya dengan penyuluhan di desa yang lain gitu ya. Tergantung kreativitas kita karena kami tidak ada batasan-batasan untuk mengembangkan bahasa Bali selama itu dalam ranah konteks budaya Bali yang notabene untuk melestarikan bahasa Bali ataupun bahasa sastra dan aksara itu kami tidak ada batasan untuk itu gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan mungkin disesuaikan dengan kondisi di desa tersebut juga. Ya. Itu sebelumnya mungkin Pak Gede ya itu kan pengalaman beliau di desa. Memang secara umum seperti itu sama di semua penyuluh, tetapi kemasannya mungkin berbeda di masing-masing personil ya teman-teman penyuluh, karena ketika kita bertugas, awal sekali kita yang bertugas dan teman-teman itu ada yang namanya mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa masing-masing. Jadi permasalahan di desa masing-masing, permasalahan dan potensi kebahasaan itu berbeda-beda. Jadi potensinya ada misalkan tadi ngomongin Seketruna atau Yowane. Di desa A, di kecamatan A, Yowanenya sangat aktif. Nah, di desa B atau di kecamatan ujung barat atau timur misalkan tidak ada komunitas Yohane Seketruna yang ada, ketuanya Tenwenten. Nah, sehingga strateginya mulai berbeda. Kemudian ada Sekesanti misalnya. Di Sekesanti ada yang punya Sekesanti di desa niki, ada aktif kan ya, ada Tenwenten. Ada yang Sekesanti tetapi sedikit
misalnya, atau waktu latihannya sangat jarang, sangat sulit mempertemukan, terlepas dari situasi-situasi yang ada di masyarakat. Tetapi konsen Titiang dan teman-teman di penyuluh bahasa Bali itu adalah generasi muda atau anak-anak. Nah, kalau misalkan tadi sasaran utama adalah kelompok belajar di TK dan SD. Jadi kalau di TK wenten pendampingan TK namanya. Pendampingan iki kita mendampingi, bukan mengajar sebenarnya, karena mengajar TK itu sebenarnya sangat sulit ya, sangat sulit dan dibutuhkan keterampilan khusus atau dari PGTK, guru TK. Tetapi yang kita laksanakan adalah pendampingan proses yang dilaksanakan oleh guru TK tersebut. Awalnya mengidentifikasi anak-anak, misalkan baru datang anak-anak ini napi diajarkan bersapa dengan bahasa Bali, ngelawasang bahasa Bali, ngomong bahasa Bali, kan tidak, kadang-kadang ada yang memang dari awal sampai pulang itu bahasa Indonesia semua full. Nah, itu yang perlu diselipkan adalah anak-anak ini sedang tahap belajar, tahap mengingat. Misalkan ngomong nggih, sukseme gitu misalkan. Harus diajarin dari anak-anak. Ketika memberikan sesuatu, sukseme nggih. Nah, itu simpel sekali, tetapi kalau tidak dibiasakan dari anak-anak akan sulit. Dia bilang makasih. Mungkin ada yang diajarkan thank you gitu. Nah, bahasa Bali juga harus diselipkan. Di anak-anak di TK itu identik dengan megending ya, bernyanyi kan, bernyanyinya ketika pulang, kalau tiang ingat sekali Dumun hanya Sipatu Gelang saja yang dinyanyikan ya. Baru datang juga sama. Tetapi ada di Bali yang kita punya namanya tembang rari. Tembang rari niki yang kita angkat. Jadi mulai dari meong-meong sampai juru pencar, itu yang kita bumikan. Anak-anak tenune ngampun ten hafal lagu juru pencar, apalagi sekarang anak-anak yang tidak dilakukan pendampingan menggunakan sosial media oleh orang tuanya sudah menyanyikan lagu-lagu Indonesia dan lagu dewasa. Itu mungkin lagu Bali juga banyak yang viral ya, tetapi kontennya bahasa Indonesia, kontennya dewasa. Nah, ini yang sangat kita sayangkan dan memang kita harus masuk. Jadi kalau ada anak-anak ini bernyanyi menyanyikan lagu bahasa Indonesia, lagu Bali yang orang dewasa, kita tidak bisa salahkan penyanyinya karena itu yang lagi trending. Nah, caranya adalah mengisi dengan tembang rari. Walaupun mungkin tidak bisa sama viralnya atau trendingnya dengan lagu tersebut. Tetapi paling tidak orang tua nanti bisa, oh ini ada luang setelang di YouTube meong-meong seperti ponaan tiang. Awalnya dia dengarnya lagu-lagu dewasa di YouTube karena sosial medianya jadi satu dengan orang tua kan. Tapi ketika tiang biar ada konten edukasi, tiang minta HP, tiang carikan lagu meong-meong. Ada di YouTube walaupun itu yang lama kemudian Cening Putri Ayu, Mejangeran, sehingga dia ada kesan mulai tertarik dengan niki luung. Dia meong-meong itu apa? Meong-meong kucing. Mulai. Nah, itu salah satu strategi dan konsen kita memang di generasi muda, anak-anak yang kelompok belajar secara tatap muka langsung itu ada di Banjar atau di Wantilan. Biasanya kita seperti Pasraman ya. Kalau di desa ini kan dikenal Pasraman. Nah, tapi Pasraman itu khusus diselenggarakan desa adat yang memang secara kontinu dianggarkan setiap tahun biasanya. Tetapi itu tidak sepanjang tahun, artinya sepanjang hari. Kalau penyuluh bahasa Bali biasanya kita ada seminggu 2 kali atau 3 kali. Atau dikondisikan dengan desa tersebut. Kalau tiang misalkan ada 3 SD, kita jadwalkan ampun 3 hari niki. SD 1 biar dia tidak gabung dengan SD yang lain belajarnya, tiang pinjam di Balai Banjar A. Nanti hari Rebo jam 3. Nah, caranya komunikasi ya dengan gurunya yang ada di sekolah, baik laporan progres anak-anak itu mengikuti. Kalau dia malas misalnya, kita lapor ke kepala sekolahnya, Bu, niki jarang hadir, tapi aja masalahnya. Memang kita tidak bisa wajibkan, tetapi anak-anak itu bisa kita arahkan. Dan kalau orang tua yang memang mengerti pasti akan mendukung seperti tadi disampaikan. Dan beberapa juga tokoh masyarakat, termasuk pemimpin di desa, perbekal seperti tiang di desa tiang sendiri disupport dulu, mungkin tidak banyak, tetapi ada yang namanya sekedar ADK. Itu merangsang dari pemerintahan itu sendiri, bahwa kita ada edukasi karena di sekolah waktu untuk belajar bahasa Bali memang sedikit sekali. Ya, terlepas dari permasalahan lain yang tidak adanya guru bahasa Bali. Nah, itu salah satunya. Jika dilihat dari
kehidupan di perkotaan berbeda pasti dengan kehidupan di desa. Di mana di desa itu mungkin masih ada banjar, pasraman mungkin masih ada. Tetapi di perkotaan memang masih ada desa adat, namun kebanyakan anak-anak sekarang pasti tinggalnya di perumahan atau di komplek ya. Sehingga gimana sih cara kelompok belajar ini tetap berjalan di tengah modernisasi Ya, perkotaan. kemajemukan maksudnya nggih. Mungkin sebenarnya ini kan teman-teman yang di kota yang harusnya menjawab nih, banyak yang tahu kondisi realnya, tetapi Tiang selaku koordinator juga sering diskusi dengan mereka yang ada, terutama kelurahan yang ada di Buleleng, di Kecamatan Buleleng, di tengah masyarakat yang majemuk, kemudian orang tua yang sangat sibuk ya. Kalau di kota itu berbeda, kalau anaknya keluar tidak diantar, nggak bisa keluar, nggak ada yang antar. Berbeda dengan di desa, dia sendiri kadang, padahal jalannya jauh kadang. Tapi kalau di kota, dari sini hanya beberapa ratus meter saja, contoh ke sini ke gedung KRT, kalau tidak ada yang antar juga mereka takut keluar. Apalagi anak-anak yang masih belum bisa mandiri. Artinya kalau anak-anak di kota itu kan dari kecil diantar sekolah, dijemput. Mereka kalau tidak keluar tanpa orang tua tidak merasa nyaman, takut. Nah, strateginya memang beranekanya ada yang membentuk di salah satu, kalau di seperti salah satu di Astina ya, itu ada program yang dicetuskan LKK niki seperti kelompok belajar komunitas juga, tetapi nempel di salah satu komplek perumahan itu saja, di Banjarpeta ya namanya Pak Ungki ya, di Banjarpeta. Banjarpeta itu kan bagian dari Astina, tapi dia ternyata pengikutnya anak-anak niki yang anak-anak yang di sana saja. Padahal mereka bersekolah, ada yang di Kenran, ada yang di beda-beda, mungkin ada ngikut orang tua. Tapi lingkungan di sana sepakat, oh niki ada penyuluh misalnya, aja nih ini nyen bang aja kini, beliang aja papan. Kadang ada yang seperti itu nih. Ada yang namanya balai subak dipakai, tidak harus balai banjar ya. Kalau di kota ini kan juga tepat, kita sangat kesulitan. Ada juga yang di kantor desa langsung di kelurahan. Nah, jadi komplek-komplek seperti itu. Nah, memang secara tugas penyuluh itu jauh lebih sebenarnya lebih berat dalam konteks ini, mengatur waktu dan mengatur strateginya. Tetapi itu menjadi salah satu tantangan sendiri, dan memang kondisi di desa, di kelurahan, di perkotaan itu memang seperti itu, majemuk. Tapi di satu lain, masyarakat yang ada di kotaan itu lebih dekat dengan teknologi, jadi juga lebih gampang secara berkomunikasi. Kalau melaksanakan hari kegiatan dengan waktu, kita bisa hanya komunikasi langsung dengan orang tuanya, bahkan ikut grup orang tuanya. Kalau di desa mungkin tidak semuanya. Jadi di kota niki strategi upayanya juga lebih ekstra, tetapi dari segi wawasan pengertian orang tua sebenarnya jauh lebih paham. Oh, ternyata bahasa Bali niki meskipun dia sekolah di sekolah favorit, bahkan ada yang sudah sekolah dengan kurikulum yang internasional, tetapi tolong ajain panak tiang ini nulis lontar, pengnawang. Dia tidak lupa, meskipun lontar itu sudah tidak akan kita dalam artian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks niki nanti kita bersentuhan langsung. Padahal lontar itu adalah tradisi yang ada sejak dumun, media tulis yang sejak dulu ada. Tetapi sekarang niki anak-anak justru bersemangat belajar menulis seperti itu. Karena apa? Ternyata konsentrasinya sangat tinggi untuk menulis lontar itu. Jadi tidak segampang menulis di buku. Dan bagaimana mereka, leluhur kita, mewariskan pengetahuan di daun lontar itu dengan sangat-sangat detail dan rapi. Jadi bagaimana waktu yang dibutuhkan dulu, kita sekarang hanya membaca saja, males kan, belajar menulis saja sudah malas. Padahal teknologi jauh lebih gampang sekarang. Justru sekarang kenapa kondisi kita berbeda, dan teknologi sekali lagi untuk generasi muda yang ada di kota jauh bisa kita manfaatkan. Itu sih kelebihannya. Nah, saya menambahkan sedikit Mbak ya. Jadi untuk yang di perkotaan, jadi itu yang lebih sangat anak-anak untuk menarik dalam hal ikut pasraman atau apa, itu aksara Balinya Mbak.
gitu, bukan dalam bentuk bahasanya. Bahasanya tetap dia pakai bahasa Indonesia gitu, tapi dia lebih ketertarikannya itu adalah menulis ya nyurat aksara Bali itu, karena kita juga nggak tahu ya kenapa kok nyurat aksara Bali sampai orang tua sampai les gitu. Dia mengeleskan bukan dalam bentuk bahasanya tapi aksernya gitu. Dia bagaimana caranya nyurat aksara Bali yang bagus, sehingga ketika itu ada perlombaan gitu pasti anak-anak kota tuh memang lebih lah antusias dalam hal mengikuti lomba-lomba nyurat aksara Bali tersebut. Jadi kalau yang dalam bentuk bahasanya itu masih kurang di sana gitu. Nah, di samping itu juga kita juga tidak bisa memungkiri karena peran orang tua yang sangat penting gitu dalam hal itu tolong ambilkan itu ya. Karena kalau di kota dari baru lahir gitu. Ayo nyanyi cicu yuk. Seperti itu, jadi tidak ada hal yang dalam berbahasa Bali gitu. Ini beler gati, tidak ada seperti itu. Kamu nakal sekali, kamu gini, kamu. Nah, dari awal sudah seperti itu, jadi konsentrasinya ya pasti ke bahasa Indonesia gitu. Ya syukur-syukur dah dia mau dalam hal kebudayaan Bali yang dia bisa itu adalah menyurat aksara Bali gitu. Masalah bahasa, kemungkinan orang tua menganggap bahwa bahasa Bali itu gampang gitu. Tapi dalam konteks dia orang tua dengan anaknya itu ya tetap bahasa Indonesia dipakai. Padahal kalau menurut saya itu adalah bahwa bahasa Indonesia itu hanya digunakan dalam bentuk di sekolah. Kalau bahasa Bali itu aja di rumah sebenarnya gitu. Tapi dibawa ke rumah juga gitu oleh orang tua juga. Mungkin biar gampang dalam berkomunikasi atau bagaimana gitu. Itu aja sih ininya. Berarti sebenarnya harus dimulai dari rumah dulu ya Pak ya. Iya. Jadi mereka usia sangat kecil kan. Betul. Kita biasakan, dan pengalaman saya sendiri sebagai orang tua juga ketika mengajak berbicara si anak dengan berbahasa Bali, lama sekali responnya. Karena kebiasaan loadingnya lama kebiasaan mereka berbahasa Indonesia. Nah Pak, untuk pandangan Bapak niki, seberapa efektif sih Pak pemerintah niki mendukung dan mengupayakan dalam proses pelestarian bahasa Bali saat ini Pak? Jika melihat efektif itu sebenarnya yang menilaikan masyarakat sebenarnya Bu ya. Contoh kalau yang di Penyuluh sudah ada dari 2016, banyak yang menanyakan penyuluh itu apakah perannya bagaimana di desa, di masyarakat. Jadi yang namanya pembangunan ya, katakan pembangunan secara non fisik. Jadi pelestarian non fisik itu tidak bisa kita rasakan langsung. Apalagi jadi kita memulai dari nol, bahkan dari contoh kelompok belajar itu. Anak-anak itu pertamanya takut belajar bahasa Bali. Kita umumkan ke sekolah ya Pak Ungki ya. Sekolah, Pak, yang ada program begini, nanti anak-anak minta tolong ya jam 3 hari Minggu misalkan. Tolong arahkan ke Banjarbanjar. Tidak ada yang datang. Nanti diumumkan, besok anak-anak datang ya, atau nanti sore ada belajar bahasa Bali. Takut makejang Bu. Takut jangan bisa maju saja gitu. Akhirnya adis yang nyak belajar, ternyata ada ketakutan. Mungkin karena selama niki pengalaman beliau di sekolah, anak-anak di sekolah niki merasa kurang, atau mungkin belajar bahasa Balinya hanya pada saat jam pelajaran. Jam pelajaran, terus di rumah. Jadi penyuluhan edukasi atau pembelajaran itu kan ada 3. Informal, formal, dan non formal. Informal inilah yang keluarga. Jadi edukasi keluarga ini tidak bisa kita sentuh langsung. Itu kewajiban orang tua, pemahaman orang tua yang memang apa yang boleh, seperti mengajarkan etika itu orang tua. Kebiasaan dia dari bangun tidur, apakah dia merapikan tempat itu kan menjadi kebiasaan. Hormat kepada orang tua, ya nak balik pasing dulah kan itu. Ada nak teke, apalagi orang tua pasti menyapa Om Swastiastu misalkan. Itu kebiasaan, itu dibangun dari informal. Baru di sekolah ada yang namanya formal. Ketika ada guru harus siapa, selamat pagi Pak, itu kan di formal. Sehingga kita kebiasaan menegur, saling sapa. Nah non formal ini yang di masyarakat, ini yang kita isi.
non formal itu yang melalui kelompok belajar. Nah, bagaimana memotivasi, dan sejauh ini kalau yang rasakan sangat efektif. Sangat efektif karena memang anak-anak sekarang antusias. Contoh misalnya dilihat tolak ukurnya yang gampang. Ketika kemarin dilaksanakan ada program bulan bahasa ya, bulan bahasa Bali, itu pesertanya tidak pernah yang namanya sepi peminat dari lomba-lomba yang diadakan. Semua ikut, termasuk Ibu Pakis Bali ya, entah lomba mesatwe, ibu-ibu sekarang sudah mesatwe seperti Bu Dewi dan Yana pasti sing hafal satunya mekelu sing ninggal satu, ada yang namanya rasa kurang percaya diri, sudah lama kan satu. Tapi ketika dilombakan, kemudian dibuat adik-adiknya yang menarik, misalkan adiknya baju kebaya gitu, semangat jadinya. Yang di desa kemarin Pak Putu ada lomba bulan bahasa yang sampaikan ke Bu Mekel dan Ibu Juru Desa, Bu ada seperti ini. Oh adanya kalau bisa tempat upacara ya. Oh ternyata kita anggarkan seperti itu. Jadi ada semacam pemantik atau semacam penyemangat. Kalau aktivitas yang lain ya terutama guru-guru di sekolah juga merasakan. Kita di penyuluh ada yang namanya saling simbiosis, saling mengisi. Dan masyarakat sendiri tentang pelayanan salah satu konservasi di bidang naskah lontar itu sudah kita laksanakan dari 2017 mungkin ya, kita awal dan sampai sekarang itu sudah ribuan lontar yang sudah kita bantu identifikasi, pembacaan dan perawatan. Jadi masyarakat itu yang sebenarnya merasakan efektif atau tidak efektif, dan pemerintah selaku pemangku kebijakan anggaran yang namanya kebijakan itu ya tentu dari pemimpin sendiri ya, baik di legislatif, yudikatif, yang anggaran niki yang harusnya memang ada anggaran khusus slot untuk pembinaan bahasa Bali. Dan di Buleleng tampaknya belum begitu banyak ya dari segi penganggaran pembinaan itu. Mudah-mudahan semakin masyarakat ini ikut menyuarakan kepentingan bahasa Bali yang sifatnya kadang-kadang dipandang sebelah mata tetapi sangat penting. Biasanya ketika sudah rame baru ternyata begini, seperti tarian dulu ketika tari kita sudah diklaim oleh orang lain baru. Tetapi kalau bahasa Bali sudah ada yang orang asing yang fasih berbahasa Bali, baru kita sadar apakah ternyata bahasa Bali ini penting. Kan tidak mungkin kita sekarang belajar langsung pintar kan? Ya berproses, paling tidak kalau sekolah ada SD 6 tahun, kalau kuliah paling singkat 1 tahun dan 3 tahun. Baru kita yang namanya merasakan. Kalau kita kuliah bahasa Inggris misalkan bahasa Inggris S1 4 tahun. Setelah itu baru kita merasakan ternyata bahasa Inggris seperti ini teorinya belajar. Nah, minimal seperti itu yang kita rasakan, dan bersyukur bahwa masyarakat selama niki mau mengikuti program-program yang kita laksanakan. Anak-anak antusias dan tidak ada beban dan tidak ada yang takut lagi sekarang belajar. Makanya tadi Pak Ongki bilang, Pak Gede bilang bahwa justru sekarang yang menjadi favorit aksara Bali. Yang dulu takut sekarang jadi favorit. Begitu. Ya, baik Pak Gede Haryuda dan Pak Putu Pertama, ini menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan ini dan episode ini. Dan kami masih punya beberapa pertanyaan lagi, tapi kita jeda dulu. Bikom akan kembali setelah yang satu ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom. Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Hai sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi. Masih dengan saya, Diana dan Mbok Dewi Lestari, dan juga 2 narasumber kita. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Boleh diceritakan sedikit nih, gimana sih cara Bapak untuk menarik generasi muda dari yang awalnya takut menulis aksara Bali, sekarang jadinya tertarik untuk belajar bahasa Bali dan tertarik untuk menulis bahasa Bali di era perkembangan teknologi ini. Terima kasih Mbak Liana.
untuk pengalaman mungkin strategi kita di masyarakat atau di penyuluhan yang awalnya memang kondisi bahasa Bali saat itu masih menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh siswa khususnya ya, baik di sekolah maupun di sehari-hari dalam menggunakan bahasa Bali. Nah, anak-anak khususnya yang belum mampu belajar bahasa Bali ya, seperti yang di era-era orang tuanya dahulu, sekarang itu bagaimana kita mengupayakan strateginya. Salah satunya adalah upaya ketakutan. Kalau dulu salah itu dihukum. Ya, anak-anak kita dulu pendidikannya mungkin berbeda. Ketika salah dihukum. Di penyuluh itu tidak ada reward seperti itu. Tidak ada tidak ada hukuman atau punishment. Justru yang ada reward. Rewardnya dalam bentuk misalkan kecil-kecilan. Mungkin dulu kita sering bawa buku ya, bawa snack. Apa yang menjadi kesukaan agar mereka menjadi motivasi. Kemudian apresiasi dalam bentuk kita buatkan video, kita upload, dan luar biasa ketika orang tuanya menonton itu menjadi kebanggaan sendiri. Contoh ketika dulu anaknya mengikuti lomba nyasar Bali gitu misalnya, nyasar Bali ternyata dapat juara walaupun tidak juara 1, juara 3. Di zaman Covid itu anak itu mendapatkan hadiah walaupun tidak banyak ya, sekedar 200-300 ribu mendawa pulang. Di saat itu orang tuanya yang tidak mampu beban dengan bekal sekolah, sekarang mereka sudah mandiri. Oh, ternyata bahasa Bali begini. Dan itu saya merasakan orang tua yang ngepost di sosial media dan saya di tag langsung. Terima kasihnya ke saya, padahal yang ikut lomba kan anak-anak. Nah, itu salah satu. Dan konsep yang kita buat adalah anak-anak itu menjadi happy dulu. Nyak teke, nyak nahu gen malu. Nyak demen gen malu itu. Sing perlu dua malu. Asal berdemen gen malu. Yang penting teke ke Balai Banjare, milu peseraman, sing kenapa biar ngelen-ngelen, yang penting teke. Karena ketika dia datang, dia sudah ada yang namanya niat usaha. Dan kalau di peseraman anak-anak nih kalau datang pasti dia bercanda malu kesep. Biasa anak-anak itu ajak bercanda malu, ajak makedekan, baru kontennya kita sisipkan. Nggak perlu panjang ya, nggak perlu sampai 2 jam, 3 jam. Kita paling serius dalam artian belajar itu hanya 20 menit sampai 30 menit. Aksara misalnya, nulis adan kan malu, sing perlu malu nih, macam nulis adan kan. Adan timpale malu tulis, adan ibu nih, adan bapak nih, adan ibu aji biang. Salah satu. Baru kita buatkan strategi-strategi yang lain. Misalkan ada yang buat puzzle aksara Bali, ada yang buat media kartu, ada yang namanya belajar melalui digital. Tadi ada keyboard aksara Bali. Kalau yang udah SMP, SMA itu sudah bawa smartphone yang bantu install aplikasi keyboard aksara Bali. Jadi dia chat dengan temennya aksara Bali ini sing bisa apa bacanya, padahal dia diejek misalnya di Google kan candaine kan. Dan kalau yang yang remaja itu biasanya bilang I love you gitu, tapi dengan aksara Bali. Kirim ke temen yang cewek. Kalau yang cewek nggak bisa baca, apa nih gitu, paling jawab gen ngeh gitu, nanti di screenshot dijadikan story. Itu menjadi salah satu guyonan. Jadi aksara Bali itu mungkin Mbak Liana dan Mbak Dewi nanti bisa download itu aplikasinya di HP. Sudah tersedia banyak sekali. Ada keyboard aksara Bali, ada aplikasi kamus berbahasa Bali, ada yang namanya literasi translate aksara Bali. Tetapi memang teknologi tidak sesempurna apa yang kita inginkan. Paling tidak bisa kita gunakan sebagai media belajar. Dan sekarang banyak sekali mungkin postingan di Instagram, di Facebook kan yang menggunakan aksara Bali. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk teks. Kalau teks itu sudah bisa ketik langsung. Yang biasa ketik bahkan oleh aksara lontar itu di HP menggunakan keyboard aksara Bali itu. Ada keyboardnya di Google, kita download aja ya aksara Bali full keyboard kita. Tinggal belajar bagaimana caranya. Nanti dikirim, bisa berbagi file gitu. Kalau gambar bisa diposting, ditambahkan slogan-slogan. Misalkan kayak kemarin ada hujan balas gitu, ada yang posting hujannya balas gati. Dengan aksara Bali, apa dia bacaannya gitu. Sehingga mulai ada diskusi kan, ada diskusi. Atau yang Pak Ongki sering misalnya di Facebooknya ini bisa nyawab
bang tiang apa gitu, tumbler gitu, ada tiang. Nah, sekedar memotivasi dan itu murni kreativitas masing-masing. Kalau teman-teman yang lain ada upaya-upaya yang lain. Kalau ibu-ibu, kalau yang perempuan juga punya strategi pendekatan langsung, mungkin lebih lembut. Kalau tiang justru lebih suka mekedekan, misalkan menggendeng Bali malu, bisa menggendeng Bali, misalkan SMA ya. Ternyata sing bisa menggendeng pupuh taunya meong-meong kan ya, sehingga lucu kan di peseraman itu pun kelih dan bisa pupuh sinom nelen kejang bisa pupuh sinom tadi meong-meong Pak juru bencana sing kenapa yang penting lagu Bali, sehingga itu menjadi semacam guyonan. Oh ternyata tembang Bali niki perlu kita pelajari. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin bisa kita laksanakan. Mungkin Pak Uki tadi sudah cerita banyak yang tentang strategi di kota dan upaya-upaya mungkin ke depan juga perlu lebih ekstra lagi karena kan proses ini perkembangan bahasa Bali juga dipengaruhi dengan perkembangan kebudayaan yang lain. Sekarang khususnya teknologi. Kalau budaya asing terus masuk ke Bali, ya pasti kita juga akan tersisih kalau kita tidak bergerak atau berupaya seperti itu. Kalau untuk di luar Bali sendiri ada penyuluh bahasa Bali ya Pak ya? Tidak ada. Cuma untuk di Bali aja. Ya. Kalau Bapak mungkin pernah ada pengalaman di luar Bali Pak? Belum. Mungkin belum. Kalau pengalaman luar Bali mungkin yang pernah di Lombok juga. Di Lombok. Ya, bisa diceritakan sedikit Pak pengalamannya? Justru di sana kan kalau di Mataram ada orang Bali ya, Bali yang menggunakan bahasa Bali sebenarnya, tetapi identik bahasa Balinya bahasa Bali Nuse ya, lebih ke Nuse ya, atau ke Karangasem. Mereka berbahasa Bali di sana. Seperti tadi Mbak Liana mungkin pernah tinggal di luar, mereka berbahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Bali. Jadi bahasa Balinya, bahasa ibunya dia bahasa Bali, mungkin sudah bercampur dengan bahasa kalau di Mataram sasaknya gitu, kata bahasa Bali, sudah gitu Lombok omongannya gitu, sudah gitu bin bahasa Indonesia. Dan mereka juga berperan untuk melestarikan. Kalau yang suka menulis, ada yang menulis cerpen, ada puisi, itu tidak bisa dilepaskan. Nah kalau di luar daerah lain yang rasa sama, karena memang di beberapa tempat ada kurikulum-kurikulum yang masih mempertahankan bahasa daerah Bali. Ada yang khusus mencari guru bahasa Bali, seperti di Lampung tadi karena banyak kan, sehingga usulan formasinya bahasa daerahnya bahasa daerah Bali disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi ada guru bahasa Balinya juga, tetapi tidak banyak yang seperti itu. Yang paling banyak ya memang di Bali karena kita selaku punya tanggung jawab moralnya di Bali. Kan masa anak Bali sing bisa ngomong Bali kan. Dan justru banyak yang seperti itu. Ketika dia keluar bisa contoh ampun orang Bali. Semua perempuan Bali dianggap bisa menari Bali. Ketika di Jakarta misalkan ada kontes apa gitu kan, yang mungkin salah satunya mungkin seperti Putri Indonesia misalkan kan, pasti kalau Bali itu bisa nggak menari Bali, dianggap bisa semua putri. Kalau orang Bali seperti itu tanggung jawabnya kan. Kalau bahasa Bali juga sama. Coba megendeng malu gitu, seperti penyuluh, nggak ada yang ditanya bisa mengkidung, nggak ada, tetapi sudah langsung dikasih Nah, kidungang malu gitu. Nggak ada yang bisa sekar alit, sekar madie, nggak ada yang nanya. Tapi langsung. Gendeng malu ketika ngaya, mungkin dijaga nate atau di pura-pura yang lain. Nah, sama itu menjadi tanggung jawab. Sehingga kita perlu yang namanya terus belajar. Perlahan karena Tiang dan teman-teman juga mayoritas masih usia yang belum pengalaman langsung, sehingga ya sedikit demi sedikit kita mengisi juga sharing-sharing dengan tokoh-tokoh dan pengelingsir istilahnya yang menuntun kita kalau ada yang kurang diisi, karena di masyarakat yang memang sudah tokoh, sudah punya pengalaman, guru-guru kita mungkin yang di era tahun 19 sekian itu sudah menjadi guru bahasa Bali, dia pasif dan sangat tahu tentang bahasa Bali. Sekarang sudah menjadi tokoh di masyarakat, ternyata ini yang kurang, kita sering belajar sama pengelingsir. Mungkin guru Tiang yang di masyarakat yang memberikan penyuluhan, ternyata ada guru ya pensiunan guru menjadi salah satu kebanggaan dan salah satu kesempatan untuk belajar juga. Kalau sejauh Bapak menjadi penyuluh bahasa Bali di Buleleng niki, di Buleleng aja Pak ya, di luar Buleleng mungkin pernah ada enggak? Di seluruh Bali sih ada, Bali tapi untuk Bapak berdua? Di Buleleng. Buleleng saja. Tantangan terberat yang mungkin Bapak pernah alami Pak, bisa di-sharing sedikit mungkin tantangannya yang paling berkesan lah
pentingnya selama Bapak menjadi penyuluh? Itu dah, kalau menurut saya tuh yang tadi yang katakan bahwa tantangannya ya banyak yang tidak untuk mudah. bahasanya ya itu dah kita bilang kita maunya idealis terkait dengan berbahasa Bali gitu kan. Kadang-kadang sire saniten ngeranjing, nah dia yang diajak berbicara itu kadang-kadang dia apa itu ngeranjing gitu kan. Jadi ketika di bahasa Indonesia kan siapa yang absen baru dia itu yang gini yang sangat apa namanya sangat saya lucu sekali ya. Berkesan ya Pak ya, gitu. Terus yang kedua terkait dengan anak-anak juga, anak-anak yang gini kan ya terkait bahasa semua gitu. Tapi terkait dengan aksara Balinya yang mana yang sudah diajarkan itu kan dia malah yang tertarik itu membaca ataupun menulisnya. Yang ketiga ya yang tadi bahwa ada yang seniornya itu Mbak gitu. Kita kan ini kan baru seumur jagung lah gitu kan. Seumur jagung ketika kita mengupload suatu konten yang mana yang sudah menurut kita udah ini, kadang-kadang kan ada yang sudah duluan, yang bisa, yang sering ya mungkin secara otodidak, karena kami dari penyuluh ini kan berdasarkan dari hasil tamatan gitu, tamatan. Jadi kita kan sarjana gitu. Kan ada yang memang penglingsir kita ini yang memang dari dulu itu dia belajar otodidak dan mendalami hal seperti itu gitu kan. Jadi yang kami ini kan dalam bangku kuliah itu sedikit ya untuk gininya gitu. Dia harus perlu belajar. Di sana kadang-kadang ada yang ini salah nih gininya gitu kan. Sejauh hari kan begini ya sudahlah, kita yang tadi bilang sama Pak Ketua pertama bahwa kita belajar. Makanya di awal apapun ketika kita berbicara dengan orang-orang itu di awal pasti kita bilang itu nggih yen wenten sanen enten manut utawi yang tidak berkenan di hati ini ataupun kesalahan kami ya saya minta maaf dan saya akan terus belajar untuk hal itu. Pasti di awal seperti itu karena yang diajak bicara itu pasti yang apa namanya ada yang lebih tua dalam hal-hal paruman. Kita kan sering dijadikan ketika di desa adat nih dijadikan suatu pembawa acara ataupun ugrawaki namanya kalau kita kan sering berbicara inggih itu dane semedon saling dahat semedian. Kadang-kadang ada yang dikritisi kan gitu. Kalau kita ngomongnya dengan anak-anak kan biasa saja. Tantangannya itu ketika kita ngomong dengan saat ada pembacaan doa, terus kedua ada acara ngaben itu kan kadang-kadang kita penyuluh pakai penyuluhnya pakai gini, ada undangan dari Pak Bupati kan bisa saja seperti itu gitu. Itu kadang dikritisi sedikit. Itu aja sih Pak pengalamannya. Iya, benar-benar memang kalau penyuluh itu sering sekali mendapat ujian tidak terduga gitu. Tak terduganya karena di masyarakat situasinya beraneka ragam. Kita sudah persiapkan tetapi tidak sesuai dengan persiapan. Apalagi yang sifatnya mendadak. Misalkan ada forum rapat atau bagaimana, kita tidak diminta untuk mengisi, tidak bisa membuat sambutan, tapi tiba-tiba saja kan, sebentar kayak dia pernah ngeband desa, ngeband masal gitu, tiba-tiba saja dia nggak ikut dalam kepanitiaan dalam segi dari segi acara. Ternyata tidak ada MC, tidak ada tidak ada MC untuk menyambut Pak Bupati dan mempersilahkan, kemudian persiapannya itu mungkin ada miss atau bagaimana dari panitia. Tapi tiba-tiba disuruh membuatkan teks narasi dalam hitungan menit. Ya, dalam menit apa yang disampaikan, dan bahkan yang pernah disuruh langsung menjadi moderator langsung, memberikan ngenterang langsung gitu, sehingga tidak sempat membuat teks. Jadi ya murni habis ini apa kita rangkai hanya dalam segi, jadi kita bengong begini merangkai kata-kata, dan memang kita berhadapan dengan masyarakat umum ya tentu secara persiapan fisik mental harus memang terbiasa. Mungkin dari segi berpakaian dahulu yang mungkin tidak ada yang jangal, sopan seperti itu, apalagi yang perempuan kadang-kadang di busana adat yang sering tekankan bahwa berbusana sesuai dengan pakem Bali.
tidak apa yang namanya menjadi modis. Jadi kita penyuluh yang dengan teman-teman yang perempuan sering tekankan seperti itu. Apalagi ada event-event sifatnya resmi, pakaian, rambut itu yang menjadi poin yang sampaikan. Nah, untuk yang tantangan lain ya seperti itu. Mungkin kritis itu sudah biasa karena kritis itu penting sekali sebenarnya untuk membangun. Dan kalau kita tahu salah, ada kesalahan dan pasti seumur hidup kita akan perbaiki dan itu menjadi ingatan. Oh, ini waktu ini kita yang buat ini salah. Bahkan sering buat poster misalnya, kata-kata itu kan diambil dari kamus sebenarnya. Penulisannya mungkin kurang tepat atau ada kesalahan sering. Ketika diposting ada kekeliruan, diperbaiki. Yang mengkritisi mungkin kadang ada teman, kemudian ada yang masyarakat yang paling sering itu ya kalau disampaikan langsung mungkin ada perubahan-perubahan tentang pasang sastra misalnya, tentang penggunaan kata-kata, penggunaan itu dah kalimat, apakah ada, sering kadang kan dilogikakan bahasa Indonesia seperti ini apakah boleh digunakan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Dan memang tantangan lainnya karena kita di desa itu sendiri ya, tidak ada partner ya, tidak ada apa-apa ya, memang harus kita kerjakan sendiri. Mungkin teman-teman ini yang sejauh ini ya kita buat tim dalam artian tim kecil ya, untuk misalkan karena ada sambutan gitu, kita buat tim siapa yang akan buat, kita grup. Kalau misalkan ada sekesanti ngayah gitu, kita sudah kelompokkan. Oh, nanti kalau ngayah kan nggak mungkin sendiri ngayah, seret yang ngalahan kan. Oh, nanti misalkan odalan ada ngenteng linggih misalkan, oh ini jam ini sampai jam ini sekian, kita bagi waktu. Nah, sejauh ini kita teamwork untuk nikah baik di kecamatan maupun kabupaten. Bahkan dulu ketika ada ngenteng linggih di Besakeh gitu, misalkan upacara Besakeh, kita ikut ngayah seprovinsi. Dan sekarang di pura-pura di Buleleng juga sering, dan Jagat Nate pernah betilang itu sudah pasti teman-teman penyuluh yang di sana untuk membantu upacara pelaksanaan proses upacara dan mengisi di mungkin sekesanti, bersinergi dengan teman-teman di penyuluh agama Hindu yang ada di Kementerian Agama, termasuk dengan pengumpul Pura Jagat Nate. Jadi kita bersinergi kemudian dengan lembaga penyiaran, juga dengan RRI, dengan radio yang lain, termasuk dengan desa adat sendiri, dengan majelis desa adatnya. Karena kan apa-apa kita butuh support gitu, butuh dukungan seperti yang sekarang dengan Kominfo misalnya, dengan konten edukasi kita butuh media publikasi ya, dari Kominfo bisa fasilitasi, termasuk media penyuluhan seperti sekarang niki. Podcast ini sangat penting dan masyarakat bisa menjadi tahu, siapa tahu dengan hasil iki mendapatkan juga masukan yang positif untuk keberadaan penyuluh bahasa Bali. Ya. Ini pertanyaan paling terakhir, bisa Bapak sampaikan harapan dan pesan Bapak terhadap Pemkab Buleleng, masyarakat Buleleng maupun generasi muda yang ada di Buleleng terhadap pelestarian bahasa Bali ini. Terima kasih. Harapan dan pesan saya mungkin dari baik pemerintah yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk pemerintah kecamatan, ketika pemerintah desa, dan masyarakat, yang paling penting adalah karena sejauh apapun upaya pemerintah, baik pemerintah kabupaten, desa, kecamatan, tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat itu tidak akan berjalan. Program apapun yang dilaksanakan, yen cara Buleleng boyaine gitu, sing bengidang. Nah, jadi harapan tiang masyarakat Buleleng, meskipun Buleleng punya budaya sendiri ya tentang kebahasaan, tetapi yang paling penting adalah deungsap ajak bahasa Bali. Deungsap mau bahasa Bali, deungsap ngajain bahasa Bali. Ngajain dalam artian kepada orang sekitar, apalagi orang tua. Kita selaku orang tua yang mempunyai anak itu akan estafet sendiri. Karena apa? Ketika orang tuanya sudah menjadi orang tua, anaknya tidak bisa berbahasa Bali, yang malu pertama adalah orang tua. Jadi anak tidak bisa karena memang arahan orang tua yang kurang. Apapun itu, khususnya di bahasa Bali. Yang ten bisa bahasa Bali, nak mene jak bapaknya ten ngurukang, itu dasarnya dulu. Di sekolah hanya 2 jam. Anak-anak punya waktu, kita hidup 24 jam. Mungkin 10 jam untuk tidur dan aktivitas bekerja. Tapi kan masih ada 10 jam yang lain untuk kita
gunakan ruang belajar itu tidak harus langsung, tetapi tidak langsung mungkin dari kehidupan sehari-hari, ngomong mekedekan, tontonan, kan seperti sekarang kualitas apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton mempengaruhi. Mungkin tontonan sing demen lah membalik film-film berbahasa Bali, kirim YouTube yang berbahasa Bali. Kan sekarang ada yang modern juga, ada yang bagus dengan anak-anak SMA, SMK itu banyak sekali buat kreativitas film berbahasa Bali, film pendek. Mungkin kirim mekedekan seperti di Buleleng kan banyak sekali ada topeng-topeng itu yang menggunakan sarana edukasi, meskipun ada yang kesannya jaruh dulu kan porno dulu, tetapi ada edukasi. Di Buleleng banyak konten kreator yang bagus kita untuk jadikan media edukasi yang positif. Banyak sekali ada film mungkin dari Rare Kual kan, ada topeng bonders yang lain. Sekarang itu menjadi sarana, dan dulu kan pemerintah sering bersinergi dengan pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan seni budaya dan bahasa sendiri. Nah, untuk pemerintah Pemkab sendiri mudah-mudahan program yang berkaitan dengan pelestarian pembinaan bahasa Bali bisa ditingkatkan, baik dari segi programnya maupun dari segi pendanaannya, karena kita lihat di Buleleng dengan daerah lain yang konsisten dengan pelestarian budaya Bali jauh, artinya baik segi anggaran. Nah, mungkin kembali ke pemimpin dan tokoh wakil-wakil rakyat kita yang ada di masing-masing kabupaten desa, duduk di Buleleng, di pemerintahan legislatif, tetap mengawal jangan sampai generasi muda kita nanti tertinggal dengan perkembangan bahasa Bali. Contoh misalkan sekarang ada era digitalisasi, paling tidak ada semacam edukasi penyuluhan langsung kepada anak-anak yang ada di sekolah tentang keyboard aksara Bali, tentang contoh mungkin kemarin seperti PKB ada yang namanya lomba-lomba kontingen ya bahasa Bali ya, Bali Buleleng, ada yang namanya mesatue, ada yang namanya mau palu wakil, ada yang mekidung kan, kita medar megitu. Paling tidak Buleleng tetap ikut berpartisipasi sehingga pembinaan kita di tingkat desa juga dapat berjalan. Nah, tentu pemerintah memberikan dukungan, misalkan anak-anak yang punya prestasi diapresiasi tidak dalam bentuk segi materi, tetapi dari segi diundang misalkan ke podcast ini kan apresiasi, dibuatkan video profil. Kenapa? Misalkan contoh kemarin kita pernah undang. Jadi teman-teman yang juga sempat pernah buat podcast kecil-kecilan di sekretariat kami, anak-anak yang juara satu menulis Bali, menurut aksara Bali SD, dan mengetik aksara Bali, kita undang, ajak diskusi bagaimana dia teorinya belajar, apakah di sekolah saja yang belajar, apakah di rumah juga belajar apa tidak kan. Perlu Niki dibuatkan tape dan kita upload di Fanspeak. Itu menjadi motivasi. Mungkin sekarang sertifikat tentang prestasi bahasa Bali juga bisa digunakan untuk mencari beasiswa, dan ini berguna di kota, misalkan mencari sekolah lebih tinggi, dan itu bulan bahasa Bali itu sangat bermanfaat. Agar anak tiang menjuara satu Bali gitu di desa, sehingga tinggal di Denpasar, mana negeri Pak tuh gitu. Tiang Tanuning masih Pak, ternyata bahasa Bali itu sudah bisa bersaing seperti tadi. Jadi kalau dulu kan harus MIPA, harus Olimpiade dulu baru prestasi. Sekarang kan paling tidak bahasa Bali bisa. Jadi ini masyarakat sudah mulai merasakan seperti itu, dan harapan tiang tadi mudah-mudahan didengar dan kita bersama-sama mengawal itu, karena kedepannya juga tentu tantangan semakin berat, semakin sulit, dan perkembangan era modernisasi sekarang cepat sekali seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih sekali matur suksema dahar Nggih, Bapak suksema Putu Pertama Moali. Yasa SPD MPD, kemudian Bapak Gede Hari Yuda Pratama SPDB. Matur suksema sudah datang, berkenan dan berbagi cerita. Niki menarik sekali dari awal sampai akhir, menarik sekali perbincangan kita. Semoga napi yang sudah Bapak-bapak sampaikan itu mendapat apresiasi yang positif ya, dan sahabat Buleleng khususnya dari generasi muda hingga kita yang sudah dewasa menjadi orang tua itu terketuk ya Pak ya, pintu hatinya untuk ikut serta melestarikan budaya Bali, bahasa Bali sebagai identitas kita orang Bali Orang tentunya. Bali, betul. Nggih. Ini silakan Liana. Baik, sahabat Buleleng, demikian podcast episode kali ini. Terima kasih untuk sahabat Buleleng yang sudah menyaksikan podcast dari awal sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di Bikom episode selanjutnya. Sampai jumpa!